Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nanda Khairunisa, NIM 2112210109 selaku moderator. Yang kedua, Afif Udin Dimas Al-Hafiz dengan NIM 2112210193 sebagai presentator pertama. Yang ketiga, Adelia Nur Cahyani NIM 2112210085 sebagai presentator kedua. Yang keempat, Alfiah Miftahul Janah dengan NIM 2112210101 sebagai presentator ketiga. Nah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Islam di Tiongkok atau di Cina. Baiklah teman-teman, langsung saja kepada presentator pertama, Afifuddin Dimas Al-Hafiz. Saya persilahkan. Perkembangan jumlah muslim di Tiongkok. Islam di Tiongkok telah ada melalui 1400 tahun dari interaksi terus-menerus dengan masyarakat Tiongkok. Saat ini, umat Islam adalah signifikan kelompok minoritas di Tiongkok, Muslim Hui yang mayoritas kelompok Muslim di Tiongkok. Konsentrasi terbesar di Qianjiang dengan signifikan penduduk Uyghur. Kecil tapi signifikan popularitas tinggal di daerah Ningxia, Gansu, dan Xinghai. Berbagai sumber estimasi nomor yang berbeda dari penganut dengan beberapa sumber menunjukkan bahwa 1,5 sampai 4% dari total penduduk di Tiongkok adalah Muslim. Dari Tiongkok, 55 resmi diakui masyarakat minoritas, 10 kelompok yang didominasi Muslim Sunni. Baiklah, terima kasih kepada Afif Udin Dimas Al-Hafiz sebagai presentator pertama. Langsung saja kepada presentator kedua, Adelia Nur Cahyani, saya persilahkan. Selanjutnya adalah model dakwah yang berkembang. Cina sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional menyebabkan pedagang-pedagang muslim dari Arab melakukan perdagangan ke Cina sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahi. Adapun perjalanan yang dilalui oleh persebaran Islam di Cina adalah dengan melalui perjalanan darat dan laut. Orang-orang Arab yang menetap di Cina masih sangat kuat memperlihatkan sikap dan perilaku yang berbeda dengan non-muslim. Oleh karena itu, kaum pendatang atau Arab Muslim yang menetap di Cina membangun masjid-masjid untuk tempat beribadah mereka. Akan tetapi, mereka memang tidak ada kegiatan dakwah yang menonjol dari orang-orang Islam di Cina. Dan kalaupun ada, sangat sedikit keterangan yang dapat diperoleh setidaknya hingga periode penaklukan Mongol pada abad ke-13. Metode dakwah di Cina secara kultur menggunakan metode yaitu dengan membuat pranata atau lembaga sosial, membuat lebih dari 1000 bangunan sekolah dasar dan perpustakaan sekolah menengah. Mereka berhasil mengenakan studi bahasa Arab dan Islam di Universitas Cina. Beberapa pola dakwah yang berkembang kaum muslimin di Cina tersebut menjadikan agama Islam dapat berkembang di Cina. Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya, ketika Cina memasuki pemerintahan Republik Cina dengan menganut sistem pemerintahan berideologi komunis, sangat berpengaruh terhadap kemunduran dakwah Islam di Cina. Terima kasih kepada Adelia Nur Cahyani sebagai presentator kedua. Selanjutnya, kepada presentator ketiga, Alfiah Miftahul Janah, saya persilahkan. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian. Meski demikian, perkembangan Islam di Cina diwarnai dengan adanya berbagai diskriminasi. Misalnya, larangan berpuasa pada Muslim Xinjiang
yang notabene memiliki populasi muslim terbesar di Cina. Oktober lalu, pemerintah Cina melarang segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Menurut laporan Reuters, pemerintah Cina menerapkan kebijakan pendidikan baru yang melarang para orang tua dan guru menyertakan anak-anak mereka dalam berbagai aktivitas keagamaan. Peraturan baru ini berlaku mulai November lalu. Meski adanya pelarangan yang merugikan penganut agama Islam, namun popularitas Islam akan semakin meningkat di negara tersebut. Pew Forum on Religion and Public Life memperkirakan jumlah penganut Islam di Cina akan meningkat menjadi 29,9 juta di tahun 2030. Terima kasih kepada Alfiah Miftahul-Jannah atas presentasinya. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah katanya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung saja di forum diskusi ya teman-teman. Jangan lupa sertakan NIM, nama dan NIM kalian ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.